Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang berbahagia ini, di hari-hari yang mulia ini, kita terus memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Dan juga kita mendoakan kepada saudara kita yang sedang diberikan ujian sakit, agar Allah memberikan kesabaran dan kesembuhan kepada mereka. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita menjadi umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita di sini, kami ingin mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian, yaitu untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah kita di hari-hari yang tersisa 3 hari lagi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ini jemaah sekalian, kembali kita manfaatkan waktu-waktu tersisa sebelum hari raya Idul Qurban. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tiada hari yang amal soleh dilakukan pada hari tersebut lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut, jemaah sekalian, sekecil apapun amal soleh itu bisa menandingi pahala jihad orang mati syahid. Misalkan amalan yang paling sepele memindahkan kerikil di jalan, amal saleh sepele, tapi dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka mari jangan kita sia-siakan kesempatan. Kalaulah 10 awal atau 10 akhir Ramadan, payah tamita apad malam Lailatul Qadar. Adapun 10 awal Dzulhijjah, semua harinya itu bernilai pahala. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita lalaikan hari-hari ini jemaah sekalian. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, amal saleh kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebelum kita nanti menyambut hari raya Idul Adha. Jemaah sekalian Allah SWT, malam hari ini seperti biasa kita kembali mengkaji qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mana kaidah-kaidah ini disusun, kaidah yang khusus untuk bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini, yaitu dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Tentu kaidah ini jemaah sekalian sangat berharga bagi kita, sehingga dia menjadi acuan dan petunjuk bagi kita dalam menjalankan aktivitas kita dan berhubungan interaksi dengan sesama kita. Jemaah sekalian minta Allah SWT, kita masuk kaidahnya, yaitu firman Allah SWT, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Bahwasanya Allah SWT berfirman, siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memuliakan orang tersebut. Kaidah ini jemaah sekalian terdapat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38, yang mana jemaah sekalian di sini memberikan faedah kepada kita sebuah kaidah yang sangat agung, yaitu bagaimana Allah memuliakan hambanya dan menghinakan hambanya. Jadi Allah memuliakan siapa di antara hamba-hambanya dan menghinakan siapa di antara hamba-hambanya. Dan ayat ini jemaah sekalian secara lengkap Allah SWT berfirman, alam tara
annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrin. Kata Allah SWT dalam ayat tersebut, bahwasanya tidaklah kamu mengetahui bahwasanya siapa yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah SWT. Begitupun asyams, matahari, bulan, bintang-bintang, pepohonan-pepohonan, binatang melata, dan kebanyakan manusia juga bersujud kepada Allah, tapi kebanyakan juga mereka Allah azab karena tidak mau bersujud kepada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Allah katakan, barang siapa yang Allah hinakan, yaitu manusia-manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakan manusia itu. Hadirin berbahagia rahmati Allah SWT, menunjukkan bagaimana ketika kita ingin dimuliakan orang lain, maka kita juga harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah syariat-syariat Allah. Jalankanlah syariat-syariat Allah. Begitu banyak jemaah sekalian yang Allah timpakan azab, ya. Tapi azab yang paling pedih jemaah sekalian yaitu ketika Allah menghinakan kita. Ya, Allah hinakan kita. Walaupun mungkin kita berpangkat, berjabatan, tapi ketika Allah hinakan kita, ini sebuah azab yang sangat pedih. Azab di atas azab. Nah, maka oleh karena itu jemaah sekalian, dalam interaksi kita sama manusia, ketika kita ingin dihargai, ketika ingin kita dimuliakan, ketika kita ingin diperhatikan, maka kata Allah SWT, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak satu pun orang yang bisa memuliakan dia. Bagaimana Allah hinakan Fir'aun, bagaimana Allah hinakan Qarun, karena mereka tidak mau mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pernah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seorang imam tabi'in, ulama tabi'in mengatakan, Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan, setiap kali aku merasakan kesusahan, musibah yang menimpa diriku, maka aku langsung mengintrospeksi diri, bisa jadi ada kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang aku lakukan, sehingga aku ditimpakan musibah, diberikan anak yang tidak soleh, atau orang-orang tidak menghargaiku lagi, maka aku melihat bisa jadi ada dosa-dosa yang belum aku istighfar, bertobat, atau ada di antara perintah-perintah Allah yang saya remehkan. Maka jemaah sekalian minta Allah SWT, kaidah yang sangat mulia ini, ya, sekali lagi menuntun kita bahwasanya kalau sudah Allah hinakan kita jemaah sekalian, waliyadzubillah, tidak ada satupun orang yang bisa memuliakan kita. Walaupun mungkin kita dipandang, walaupun mungkin kita dihargai dengan jabatan dan harta kita, tapi ketika Allah telah menghinakan kita, maka tidak ada satupun orang yang dapat memuliakan kita. Maka jemaah sekalian, dalam ayat itu bagaimana kehinaan orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih hina daripada binatang, pohon-pohon, matahari, bulan. Ya, karena semua itu sujud kepada Allah. Binatang, pohon, matahari, rembulan, bintang-bintang sujud kepada Allah dalam ayat tersebut. Tapi ada di antara manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, maka Allah hinakan mereka. Maka marilah kita sekali lagi jemaah sekalian, kita terus menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan syariat-syariatnya, sehingga Allah muliakan kita di dunia ini dan Allah muliakan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.